Halo Scorpio, selamat datang di channel Emma Diary. Terima kasih kalau kamu keklik lagi dan merasa tertarik dengan fun reading saya, bacaan kartu tarot. Ya, bacaan ini memang hanya sekedar hiburan ya, untuk bersenang-senang saja, dan mudah-mudahan sih masih bisa memberikan insight yang positif buat kamu. Para Scorpio, kita akan memberikan bacaan kali ini dengan tema kabar baik yang akan datang pada Scorpio dalam waktu dekat. Kira-kira ada kabar apa? Kabar baik apa buat Scorpio? Bantu saya dulu dengan klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya. Kita akan mulai bacaannya setelah yang ini. Oke, Scorpio. Seperti biasanya saya shuffle kartunya di depan kamu ya guys. Jadi saya bukan men-shuffle kartunya sebelum bikin video, lalu saya susun, saya urutkan, kemudian saya membuat skrip dan saya mempersiapkan bacaannya. Enggak, tetapi ini memang saya bikin on the spot, sesuai dengan kartu-kartu yang keluar di sini. Ya, ini just fun reading aja. Tidak harus dipercayai dan tidak harus cocok dengan semua Scorpio, karena memang energi yang ada di sini tuh sangat banyak. Scorpio sedunia tidak mungkin bisa cocok untuk semua, tidak mungkin bisa resonate untuk semua. Bacanya pun juga bersifat timeless, secara general juga. Kapanpun kamu nonton, semoga insight-nya atau pesannya masih tetap bisa kamu dapatkan ya, Scorpio. Kita langsung shuffle kartunya sekali lagi, dan kita akan lihat kabar baik apa untuk Scorpio dalam waktu dekat. Scorpio, kabar baik untuk Scorpio dalam waktu dekat. Kabar baik apa untuk Scorpio dalam waktu dekat? Ada Death, Two of Wands, Page of Wands, kemudian dua kartu berikutnya. Seperti biasanya kita keluarkan 5 kartu ya. Di sini ada Queen of Sword ya, Queen of Sword. Dan yang terakhir ada Three of Sword. Sepertinya di sini energi Scorpio itu saya rasakan agak sedikit sedih, bisa jadi begitu. Karena harus berpisah dengan seseorang, sepertinya sih begitu ya. Harus berpisah dengan seseorang. Energi yang ketarik di sini adalah sepertinya terkait pekerjaan sih. Ini kabar tentang pekerjaan. Ya. Ada seseorang yang mungkin akan mengakhiri pekerjaannya yang sekarang, di tempat kerjanya sekarang. Itu akan diselesaikan. Mungkin saja sebagian dari Scorpio kontrak kerjanya habis, nggak diperpanjang. Pasti ada alasan kenapa kontrak kerja itu tidak diperpanjang ya Scorpio. Yang pertama, mungkin di kondisi pandemi perusahaan melakukan efisiensi, bisa jadi. Terus yang kedua, karena memang kamu nggak achieve gitu, Scorpio, kamu nggak berhasil ya, kinerjamu tidak sesuai dengan harapan perusahaan, makanya kamu seperti diakhiri kontrak kerjanya, nggak diperpanjang. Eits, tapi jangan sedih, meskipun kontrak kerjamu nggak diperpanjang Scorpio, di sini saya melihat kamu bisa survive. Saya melihat di sini kamu seperti semacam punya tabungan ya. Kalau untuk hidup sehari-hari udah cukup lah di sini. Meskipun kartunya bilang death, ya yang berakhir adalah urusan kontrak kerja. Tetapi kalau untuk setelah itu kamu bisa survive. Kenapa di sini saya bilang kamu bisa survive? Karena kartu yang kedua ada Two of Wands. Akan ada panggilan kerja dari tempat lain. Sepertinya kamu akan meninggalkan kotamu yang sekarang atau daerahmu yang sekarang. Mungkin kamu akan pindah keluar kota, atau mungkin kamu akan pindah kos-kosan, pindah tempat tinggal gitu ya. Intinya kamu ini akan mendapatkan panggilan kerja dari tempat yang bukan tempatmu sekarang, bukan kotamu yang sekarang. Kamu akan meninggalkan kotamu, tempat tinggalmu mungkin, atau intinya kamu akan ada pekerjaan lain atau ada panggilan lain di sini.
Makanya kamu bisa survive ya, Scorpio. Dan kartu yang ketiga, di sini ada Page of Wands. Seseorang yang baru saja mengawali pekerjaan. Pekerjaan baru ini akan kamu awali. Saya merasakan di sini ini adalah pengalaman yang benar-benar baru ya buat kamu ya. Perusahaan ini perusahaan yang benar-benar baru, yang kamu minim pengalaman di situ. Mungkin bahkan nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi ini benar-benar baru. Kamu akan mencoba untuk mengerjakan pekerjaan baru, mendapatkan pengalaman baru, dan semuanya serba baru di sini. Gaji baru, seragam baru, tempat kerja baru, suasana kerja baru, job deskripsi juga baru. Bisa jadi ini pekerjaannya nggak sama dengan pekerjaan tempat kamu sebelumnya. Maksudnya secara posisi, secara job desk ya. Kalau misalnya di pekerjaan sebelumnya kamu adalah bagian admin atau administrasi, di sini sepertinya kamu akan berpindah, berubah. Bukan lagi di bagian admin, tetapi mungkin di bagian yang lain yang sebenarnya kamu nggak begitu expert di situ. Oke. Kartu berikutnya kita punya Queen of Swords. Ini adalah energi seseorang yang ya bisa feminim, bisa maskulin sih, tetapi saya lebih merasakannya ini feminim ya. Feminim dan lebih ke arah wanita kayaknya. Dia ini punya posisi yang bagus. Mungkin dia supervisormu sekarang. Atau mungkin dia ini adalah atasanmu secara langsung di perusahaan yang sekarang ya. Scorpio, kamu sesuaikan saja. Kamu akan sangat patuh dengan orang ini, sangat sendiko dawuh sama orang ini gitu loh. Dia yang akan mengarahkan kamu, dia yang akan jadi mentor kamu. Kamu akan diarahkan kamu harus gimana di pekerjaan baru ini, gimana cara kamu untuk menyelesaikan targetnya, kayak gitu. Dia ini adalah orang yang bisa dibilang nanti akan membantumu di pekerjaan baru. Oke? Tetapi hati-hati ya, Scorpio, karena saya merasakan di sini ada energi Three of Swords, energi kecewa, sakit hati. Ini sepertinya di perusahaan tempatmu yang baru itu nanti kayaknya dramanya akan lebih wow gitu. Mungkin akan lebih keras daripada drama di perusahaan yang lama. Tahu kan, di setiap perusahaan selalu ada drama kan. Nah, di tempatmu yang baru itu Scorpio, nanti akan ada drama, atau di ya situasi atau circlemu itu nanti akan ada drama yang lebih membawa sakit hati, kecewa, sedih kayak gitu. Mungkin ini lebih menjadi warning ya, peringatan aja buat kita supaya kita lebih menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga perasaan, menjaga tingkah laku kita kayak gitu. Karena ini di tempat kerjamu yang baru itu, wow, dramanya kenceng ini, saya rasakan energinya. Ada banyak drama di sana, ada banyak kesedihan, kekecewaan, sakit hati gitu. Pengen tahu bagaimana kabar selanjutnya untuk Scorpio? Oke, kita coba shuffle lagi ya kartunya. Kita ambil 3 kartu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perusahaan baru yang ini, Atau mungkin bagaimana ketika kamu menjalani sesuatu yang baru ini. Bisa nggak sih kamu itu melewati drama-drama yang nggak penting itu? Oke, kita coba lihat. Kartu yang pertama ada Page of Swords. Kemudian kartu berikutnya adalah Seven of Swords. Udah jelas banget ya. Dan yang terakhir, di sini ada Justice. Scorpio, usahakan ketika kamu bekerja atau di tempat baru, kamu keluarkan semua potensimu, potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirimu. Tetapi juga kamu harus slow down, harus tidak terlalu terburu-buru ya, dalam hal apapun. Kamu harus nyantai, kamu harus memperhatikan dulu lah, kira-kira di kondisi ini mana yang harus saya tanggepin dan mana yang saya harus diam. Jangan sampai nanti kamu kepancing. Jadi saya merasakan di sini dramanya ini berhubungan dengan gibah juga ya. Tahu gibah ya? Bicara sana bicara sini, kemudian nanti ada yang mengadu domba sana sini gitu. Karena apa? Karena di sini ada Seven of Swords. Di sini ada Seven of Swords. Ini adalah energi manipulatif. Rekan kerja di tempat barumu itu akan luar biasa. Banyak yang manipulasi sana sini.
banyak yang cari muka, mungkin banyak yang ya supaya tampil baik gitu. Banyak yang mengadu domba juga. So hati-hati ya. Energinya banyak yang manipulasi di sana, di tempat kerjamu yang baru. So di sini kamu diingatkan supaya lebih slow down, lebih calm, lebih cooling down. Jangan terlalu banyak menanggapi apapun yang mereka bicarakan atau apapun yang mereka perbincangkan. Asalkan di sini kamu harus yakin dengan capability-mu, kemampuanmu, karena di sini saya melihat ada the magician. Capability-mu ini harus kamu benar-benar keluarin potensi. Ini adalah potensimu. Dan ketika kamu memang mengeluarkan potensimu dengan jujur, bekerja dengan baik, dengan jujur, ada justice, ada hukum sebab akibat. Kalau kamu memang bekerja di sana dengan tulus, jujur, ikhlas, semuanya akan mengikuti. Yang buruk akan terbuka, yang baik pun juga akan ketahuan, gitu loh. Yang baik dan yang buruk akan kelihatan sama-sama. Kalau pepatah orang Jawa di Indonesia itu mengatakan becek ketitik olo ketoro. Ada justice ya dengan berjalannya waktu. Tetapi ingat, kamu mesti mengeluarkan potensimu dengan jujur, dengan baik, dengan kerja yang bagus, tulus. Semuanya ada kesempatannya, dan di energi manipulatif ini kamu mesti kalem dalam menghadapinya. Tidak menanggapi apapun yang mereka bicarakan. Mancing-mancing ya, so be careful. Oke, Scorpio, ini adalah kabar baik untukmu dalam waktu dekat. Sekaligus juga kita sudah tahu tadi lebih dalam seperti apa energinya. Tidak akan cocok, tidak akan resonate dengan semua Scorpio, tergantung energi yang ketarik serta situasi dan kondisi kehidupanmu masing-masing. Enjoykah kamu dengan bacaan saya ini? Jangan lupa dibantu saya untuk klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya ya. Kita ketemu lagi di bacaan selanjutnya. Oh ya, kalau di antara kamu mau reading atau mau request kira-kira bacaan tentang apa nih yang bisa saya angkat temanya di channel Emma Diary, bisa komen di bawah. Saya tunggu.